Salam, selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 9 Juli 2023. Pertama, warta keuangan. Penerimaan per tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 bernilai Rp92.461.000. B. Pengeluaran per tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI Tanah Papua, yaitu A. Persembahan persepuluhan 100% bernilai Rp34.578.300. B. Setoran wajib jemaat 40% bernilai Rp13.574.300. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% bernilai Rp6.787.100. Belanja jemaat per tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 bernilai Rp246.088.800. Kedua, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 2 Juli 2023 sebagai berikut. Pertama, ibadah jam 06.00 WIB berjumlah 307 orang. Kedua, ibadah pada jam 09.00 WIB di gedung gereja 715 orang. Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Omega Tuange, dan kontoria Ibu M. Mur. C. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan hari tanggal Selasa 11 Juli 2023 jam 17.00 WIB. Yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Penatua Heri Haryanja, tempat ruang pertemuan gereja Pengharapan. D. Ibadah Badan Pelayanan Persekutuan Anggota Muda BPPAM Seklasis Port akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Juli 2023 jam 13.00 WIB, tempat GKI Martin Luther Kamkei Angka Romawi yang keempat. Warta tambahan. Berita duka. Selasa 4 Juli 2023 telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Penatua Octavianus Renyaan dan telah dimakamkan pada hari Kamis 6 Juli 2023 di pemakaman Kampung Napri, di pemakaman Kampung Netar Sentani. Majelis dan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus kiranya selalu memberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan Ibu Renyaan, anak-anak, dan keluarga besar yang ditinggalkan. B. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gessler Papua. Universitas Otto Gessler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 pada 10 program studi strata 1 dan strata 2. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan pada 1 Maret sampai dengan 3 Juni 2023. Pendaftaran gelombang kedua dilaksanakan pada 5 Juni sampai dengan 5 Agustus 2023.
tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Geisler, Papua, Kota Raja Dalam. C. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan melaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 16.00 WIB dan jam 19.00 WIB. Untuk itu pelayan dan majelis jemaat 9 rayon pelayanan akan melakukan kunjungan pastoral dan pendaftaran anggota SIDI yang siap untuk mengikuti pelayanan perjamuan Sakramen Perjamuan Kudus. D. Niat nikah antara Saudara Yakobus Warisyu Esa, lahir di Genyem pada tanggal 12 Juli 1992, anak dari pasangan suami istri, Bapak Yunus Warisyu dan Ibu Mariana Kuano, alamat kampung Genyem Besar, Kabupaten Jayapura. Dengan Saudari Mikalin Nani Mindei Ansanai SPD, lahir di Jayapura pada tanggal 15 Mei 1996, anak dari pasangan suami istri, Bapak Hiskia Ansanai dan Ibu Rita Lamina Kendi, alamat Asrama Kodam Baru, Rayon Kulupkam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Rabu 12 Juli 2023 pada jam 9.30 WIB. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Kulupkam. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. E. Niat nikah antara Saudara Ephraim Alpadino Lubis Helan, lahir di Jayapura pada tanggal 6 Maret 1985, anak kelima dari pasangan suami istri, Bapak Peter Doni Helan dan Ibu Astrid A. Andaria, alamat Kota Raja Dalam, belakang kantor diklat. Dengan Saudari Erna Herlina Ipandi, lahir di Manokwari pada tanggal 15 Juli 1988, anak ketiga dari pasangan suami istri, almarhum Bapak Julius Yonatan Infandi dan almarhumah Ibu Eunike Helen Rumanasen, alamat Gajah Putih, Rayon Gajah Putih. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 10.00 WIB. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Gajah Putih. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. F. Niat nikah antara Saudara Frans Matius Maniawasi SIP, lahir di Wamena pada tanggal 8 April 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Seth Maniawasi dan Ibu Minawarsi, alamat Jalan Jati 6 Perumnas 2 Wena, Kota Jayapura. Dengan Saudari Ellen Raquel Aragai, lahir di Jayapura tanggal 7 September 1993, anak dari pasangan suami istri Bapak Yance R. Aragai dan Ibu Regina M. Muabuai, alamat Jalan Olahraga, Kota Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pada jam 10.00 WIB. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada jam 10.00 WIB bertempat di ruang konsistori.
Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengambilan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari rayon SGO. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. G. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 8 Juli 2023 berjumlah Rp640.193.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. H. Ibadah gabungan PKB. Disampaikan kepada anggota PKB Jemaat GKI Pengharapan pada 9 rayon pelayanan bahwa ibadah gabungan PKB Jemaat Pengharapan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 12 Juli 2023 jam 18.00, tempat Gedung Par Kidul Rosa Rayon Percetakan. Diharapkan kehadiran anggota PKB Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Bagi Bapak GKI Pengharapan gabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretaris jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Terima kasih. Salam, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita untuk mengikuti ibadah pada saat sore hari ini. Saya undang jemaat berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani surat 7, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Syukur nyanyi yang
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan kebesaran Allah dari nyanyian rohani 123 ayat 1 dan 2, ayat 1 dan 3. Nyanyian rohani 123 ayat 1 dan 3. Hai bertepuk tangan dan tarik. Bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur, rayakan hari kamu bersuka dan senang. Pujilah penolongmu yang telah melalukan tindisan dan beban. Dulu telah Tuhan lepaskan kaumnya yang dalam susah perang, megah mendung dan kegelapan, digantinya cuaca terang. Pula di sini Tuhan beri selamatmu besar, sentosa dan gemar. Kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, kita siapkan nyanyian rohani 138 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, dan nyanyian rohani 142 ayat 4 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita menerima berita rahmat Tuhan. Marilah saudara-saudari, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Firman-Nya katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kemahakuasaan-Mu, Engkau mengenal kami yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, yang di dalamnya Engkau telah memerintahkan kami untuk berkuasa dan menguasai semua ciptaan-Mu. Kami adalah pribadi yang penuh dengan dosa dan kesalahan, sebab kami diciptakan dari tanah dan debu. Kami datang kepadamu memohon, kasihanilah kami ya Allah ya Tuhan kami, sebab pada kami tidak ada kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa masa lalu di dalam kehidupan nenek moyang kami, dosa terhadap hamba-hamba Tuhan yang mewartakan kabar keselamatan, maupun dosa-dosa pribadi yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Sayangilah kami ya Allah ya Tuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, ampunilah kami. Amin. Ya Tuhan Yesus, sayanglah. Beri ampun dan
Dengarlah jemaat sabda Tuhan kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya Yesus, pimpinlah. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita hendak menerima hukum kasih yang hendak menjadi petunjuk hidup baru kepada kita semua. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, jawabnya kepada dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum kasih ini sebagai petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan. Kita hendak masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang terbaca bagi kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Mendahului seluruh pelayanan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk menerima segala firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan kami renungkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah semuanya ini bagi kami yang hadir. Biarlah kami menerimanya supaya kami melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya jauhkanlah kami dari segala hal yang hendak mengganggu pribadi-pribadi kami, baik di dalam kehidupan kami maupun di sekeliling kami. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, bersabdalah sebab kami siap. Dan kami mohon ini jadilah di dalam kasih dan kehendak-Mu bagi kami semua. Amin. Inilah firman Tuhan, Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, dengan perikop menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya.
sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malamannya itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan, di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejarnya dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang diam di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperan untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampaikan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Shalom. Semua orang percaya yang bersama-sama di sore hari ini dalam ibadah ketiga di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, dari pembacaan firman Tuhan pada Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, tema yang diberikan ialah selalu ada jalan keluar. Namun saya
menambah beberapa kalimat di depan bagian itu, ialah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Hal yang menarik yang kita jumpai dari perjalanan bangsa Israel menyeberang Laut Teberau atau Laut Merah adalah bagaimana peran seorang pemimpin yang benar-benar peka untuk mendengar suara Tuhan, yang menyerahkan seluruh tanggung jawab ini di dalam penyertaan Tuhan. Ada hal yang menarik sesudah semua terjadi dalam proses bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka melihat tangan Tuhan bekerja untuk melakukan segala tanda heran yang dalam kesaksian Alkitab dikatakan dengan tulah. Dari yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hal ini berkaitan dengan banyak tempat-tempat penyembahan berhala atau tempat-tempat pemujaan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Dengan kekuatan-kekuatan gaibnya, mereka bisa melakukan segala hal. Itu sebabnya pada titik terakhir dari tanda heran yang dilakukan oleh Tuhan, yang diperbuat oleh Allah ketika anak sulung mati. Maka di titik inilah seluruh dewa-dewa, seluruh tempat penyembahan berhala yang ada di Mesir dan kepada mereka yang menguasai ilmu-ilmu ini tidak dapat melakukan. Disitulah maka Firaun mengizinkan orang Israel harus pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mereka pun berjalan keluar dari tanah yang diberikan oleh Firaun ketika Yusuf membawa ayahnya Yakub untuk tinggal di Gosyen. Mereka keluar dari Gosyen. Jelas ada pengalaman perjalanan ketika bangsa Israel dari tanah Kanaan datang dan menetap di Gosyen. Bagaimana jalur jalan itu mereka tahu, jalur itu, dan mereka tahu perjalanan ini kalau kita kembali tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama, bahkan hitungan bulan atau tahun. Tidak mungkin. Pasti cepat. Namun Allah di dalam rancangannya bukan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kesaksian Keluaran pasal 13 di ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22, secara khusus di ayat 17 dikatakan begini: setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jalan yang paling dekat ada. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudari, dalam proses ini Allah juga terus mau membawa mereka untuk memahami, mengerti bahwa tangan Tuhan yang bekerja dan bertindak di dalam seluruh proses ini.
lalu sedang mendidik, membentuk dan mengajar mereka untuk pemahaman pengertian proses penyembahan berhala yang telah mereka lalui dan alami di Mesir itu harus ditiadakan dari kehidupan ini. Sehingga Allah harus membawa mereka melalui Pihahirot Migdol ke arah yang tentunya bangsa Israel sendiri tidak tahu lagi jalur itu. Sudah tidak tahu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, kita semua pasti duduk di dalam dan berada di dalam pengalaman, pengertian, pemahaman kita. Saya hadapi ini, saya bisa kerjakan seperti ini. Saya dulu menghadapi ini, saya buat seperti ini. Tapi kalau Tuhan dia merubah itu, apa langkah kita? Apa yang harus kita buat? Pengalaman-kah, pengetahuan-kah, kemampuan kita pasti semua buyar. Pasti semua tidak tahu kemana. Bingung. Tapi di dalam bagian itu, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Hanya harus berbalik kepada Tuhan. Harus meminta dan memohon petunjuk Tuhan. Supaya ada jalan keluar. Yang kita baca dan kita dengar pada sore hari ini, bagaimana Musa. Itu sebabnya di ayat 15 dengan jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Orang Israel semua bilang, bahwa ini jalan yang paling cepat, kenapa kau bawa lewat sini lagi? Semua berat hati untuk melangkah, untuk bergerak, untuk berjalan. Musa juga jadi bingung. Seorang pemimpin yang berjumpa dengan Tuhan di Horeb, bagaimana Tuhan berbicara dengannya. Tuhan memberi segala hal kepada dia, termasuk tongkat yang dipegang. Tuhan bilang pegang itu dan lakukan semua hal. Musa bingung. Dan selanjutnya Tuhan katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Angkat itu. Dari tongkat itu dengan tangan itu Tuhan telah melakukan tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain, dengan kita akan disebut dengan 10 tulah itu. Pasti Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama akan juga menolong. Disinilah Tuhan berbicara, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, ketika semua ini dilakukan oleh Musa, di satu sisi Musa juga mendengar suara umat, mendengar suara bangsa Israel yang mulai menyampaikan berbagai alasan, berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa di ayat 17 sampai dengan 18, tetapi juga 23 sampai dengan 25. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda akan menyatakan aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun
keretanya dan orangnya yang berkuda. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Di ayat 25 dikatakan, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperan melawan, Tuhanlah yang berperan untuk mereka melawan Mesir. Sudah tidak, tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain sudah menjadi pembelajaran. Dan pasti semua orang ini juga prajurit-prajurit ini mengalami, mendapatkan dan merasakan bagaimana penderitaan itu. Karena yang dilakukan oleh Allah tidak seperti yang dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Itu sebabnya ada pernyataan iman. Tuhan bilang saya akan bertindak di ayat 17-18. Dan di dalam ayat 23 sampai dengan 25 bagaimana orang-orang Mesir itu mengakui. Inilah kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berperan untuk mereka melawan Mesir. Ini tidak pernah dan belum ada. Tuhanlah yang berperan melawan orang Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi kondisi bagi setiap orang percaya, ketika orang percaya semakin ditekan, orang tetap percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka tangan Tuhan akan bertindak. Kesaksian Kisah Para Rasul pasal 9. Ketika Saulus melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang-orang pengikut Yesus, di dalamnya Stefanus yang terpilih sebagai 7 orang yang melayani orang miskin dan janda-janda. Ketika Stefanus dibunuh dan dia memiliki surat kuasa untuk menangkap semua orang percaya, dia pergi ke Damsyik. Ternyata di Damsyik itulah bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan menerangi dia. Bagaimana Tuhan membuat dia buta, sekalipun dia bisa matanya terbuka tetapi tidak melihat apa-apa. Dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Jawaban itu datang kepadanya, akulah Tuhan Yesus yang kau aniaya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, di dalam situasi dan di dalam pergumulan, di dalam keadaan yang menakutkan, yang membahayakan, ketika kita tetap pegang dan percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, pasti Tuhan bertindak. Pasti Tuhan bertindak. Tapi kalau kita tetap takut, tetap kita bikin, kita akan menerima teguran itu. Kesaksian tadi dalam Kisah Rasul 9 tentang Saulus itu. Saulus bilang, Tuhan, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus tidak pernah melakukan sesuatu terhadap Yesus kecuali pengikut-pengikutnya. Aku yang engkau aniaya itu. Musa dan bangsa Israel, pemimpin begitu kuat, begitu yakin, begitu percaya. Saya lakukan yang apa Tuhan perintahkan. Tangan Tuhan bertindak. Tuhan turun tangan. Dengan apa yang kita baca, dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel itu. Karena bangsa Israel baru melalui rute ini, jalan ini, jadi tidak tahu.
Maka malaikat Tuhan yang memimpin mereka, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Tuhan lakukan bagiannya. Tuhan kerjakan itu dengan caranya, bukan dengan menurut yang kita mau. Lalu apa kelanjutannya? Di ayat 21-22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sama dengan di ayat 29 dikatakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Lukas 1:37 katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 11:23-24-25, jikalau imanmu kuat dan sebesar engkau akan berpegang gunung ini beranjaklah, maka dia akan pindah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesaksian firman Tuhan pada sore hari ini, khususnya di ayat 21, 22 dan juga di 29, memberitahukan kita tentang iman. Ketika iman kita kuat, kita pasti bisa menyelesaikan berbagai pergumulan. Lalu di ayat 26 sampai 27, hal inilah yang juga terjadi atas perkenan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dan tentunya saudara-saudari, dari pembacaan ini, tema yang menguatkan kita, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka pesan firman Tuhan ini bagi kita, pertama, Musa sebagai seorang pemimpin, dia dengar, berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan. Bagi kita semua, sebagai umat kepunyaan Tuhan, di dalam berbagai tugas tanggung jawab dan di dalam segala kepercayaan yang diberikan kepada kita, sekalipun ada hak-hak tertentu, ada kuasa atau kemampuan tertentu yang kita miliki, namun lebih baik kita semua meminta petunjuk, memohon semua itu dari Tuhan kepada kita. Supaya apa? Pekerjaan tanggung jawab kita
sebagai seorang pemimpin, baik di instansi, baik di dalam pekerjaan maupun sampai dalam keluarga, itu bisa menyelesaikan segala hal dengan apa yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kalau kita melakukan dengan terus berpegang kepada kehendak Tuhan, kepada petunjuk Tuhan, maka semuanya pasti bagus, semuanya pasti baik, semuanya pasti sempurna. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan firman Tuhan ini bagi kita, siapapun kita, tak pernah seorang pun lepas dari berbagai pergumulan, rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, bimbang dan sebagainya. Ketika ada hal-hal yang datang untuk menakutkan atau menakuti kita atau mengancam kita, belajar dari peristiwa bangsa Israel ini, sehingga mereka berbicara dan menantang Musa. Tetapi belajar dari situasi dan kondisi ini, Tuhan selalu bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut, aku menyertai engkau. Sekalipun tantangan itu hendak mengancam kehidupan kita, tetapi tidak usah kita takut. Tetap nyatakan iman kita, percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Lakukanlah itu. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam perjalanan kehidupan kita, semua hal kita selalu menjumpai dengan banyak di sana sini orang menerima dan juga tidak menerima kita. Dengan cara kepemimpinan kita, cara pelayanan kita, cara melayani kita. Tetapi kerjalah dengan baik kepada Tuhan. Nyatakanlah segala sesuatu itu seakan-akan kau sedang memberitahukan dan menyampaikan pertanggungjawaban itu kepada Tuhan secara langsung. Kerjakanlah dengan baik. Semua orang yang berniat buruk terhadap engkau, pasti Tuhan akan bertindak. Pasti Tuhan akan menyelesaikan itu. Kalau kita kerja dengan melihat Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan itu. Pesan terakhir dari bagian ini kepada kita, melalui kesaksian ini, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan terakhir kita belajar dari perkataan ini. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya Tuhan dan Musa hambanya itu. Kita masuk dalam ruang-ruang pelayanan kita, saudara-saudari. Ada orang-orang yang dipercayakan, dipilih oleh kita, dipercayakan dalam tanggung jawab pelayanan ini. Mereka adalah bagian yang Tuhan percayakan untuk melakukannya. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita juga terus mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya melalui kita, melalui cara hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan kita, umat dan orang lain melihat Tuhan, mengakui Tuhan, percaya kepada Tuhan melalui cara hidup kita. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5:16, sebab itu hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika saya dan saudara-saudari melakukan dan mengerjakan itu, walaupun bukan saudara dan saudari adalah seorang pelayan seperti kami para pendeta, para majelis, badan pelayan, unsur dan sebagainya, tetapi ketika kita melakukan hal itu dengan baik, dengan benar, dan Tuhan menyatakan hal-hal yang besar, ada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui cara hidup kita, maka ada berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersukacita karena satu orang berdosa bertobat. Upahmu saudara dan saya diberikan oleh Tuhan.
yang disediakan. Akhirnya Tuhan akan berkata seperti Matius 25, 21, 23. Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Persekutuan semua orang percaya yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita hendak memberi persembahan, dan persembahan syukur kita siapkan nyanyian rohani 160, kita nyanyikan ayat pertama dan seterusnya, dan persembahan kita jalankan. Sementara itu firman Tuhan yang mengingatkan kita terbaca dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nyanyian rohani 160, Tuhan ambil hidupku, dan kata-kata seterusnya.
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada ibadah sore hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Untuk segala kasih setia, anugerah berkat dan penyertaan-Mu, maka kami ada sampai di saat ini dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Kami ada dalam kondisi sehat, sejahtera, dan diberkati di dalam segala hal. Inilah yang kami beri dari apa yang Tuhan berikan. Persembahan berupa uang melalui pundi-pundi yang telah dijalankan kotak-kotak pelayanan kami, dan juga persembahan khusus baik pengucapan syukur maupun persepuluhan, dan pemberian umat terhadap janda duda, yatim piatu, dan para hamba Tuhan. Melalui persembahan pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan semua ini. Tuhan memberkati. Tuhan, sebelumnya kami juga mohon ampun sekiranya persembahan kami berupa uang ini datang dan mengalir dari sumber-sumber yang tak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun supaya persembahan kami berupa uang ini dapat dipakai dan digunakan untuk menopang pelayanan kami tanpa ada berbanding sana sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh persembahan khusus yang dipersembahkan oleh 4 pribadi dan keluarga atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, dan juga 4 pribadi dan keluarga atas semua anugerah dan berkat Tuhan melalui persepuluhan. Semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan izinkanlah semuanya ini Tuhan memberkati seturut kasih dan kehendak Tuhan. Kepada mereka yang mengelola, menata, dan mengaturnya dari tingkat jemaat, klasis, dan di area sinode, supaya apa yang kami beri benar-benar terpakai bagi Tuhan melalui pelayanan, tapi juga upah para hamba-hamba-Mu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, terimalah tubuh, jiwa, dan roh kami, semua yang hadir, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ini, menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan nyanyian rohani 127 ayat 1 dan 2 yang hendak kita nyanyikan sesudah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Maka dengan penuh sukacita umat Tuhan diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, semua orang percaya di seluruh dunia dan di tengah jemaat GKI Pengharapan Jayapura,
kita semua yang hadir pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Percaya semua dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai persekutuan milik kepunyaan-Mu, kami telah menerima firman-Mu. Izinkanlah di dalam kasih dan anugerah-Mu, supaya firman-Mu tinggal di dalam kami, dan kami menjadi pelaku-pelakunya, sehingga kami melakukan itu di tengah-tengah segala tugas tanggung jawab dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk gereja dan pemerintah, Klasis, Pertumbai, dan Sinode GKI di Tanah Papua. Pelayanan-pelayanan dari hamba-hamba-Mu yang ada di pulau-pulau pesisir pantai, di pedalaman gunung, lembah, rawa, sungai, di seluruh tanah Papua, Tuhan memberkati. Dalam panggilan pelayanan sebagai pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua, semas, pengajar sekolah minggu, badan pelayan, unsur PKBPW, PAM, dan PAR, tapi juga alat-alat kelengkapan pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Kami melakukan ini Tuhan dengan apa yang ada pada kami, dan kami berpedoman kepada firman-Mu pada hari ini, maka Tuhan pasti mengerjakan bagiannya Tuhan yang besar dan penuh tanda heran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada di tanah Papua, baik di Provinsi Papua Barat dengan Papua Barat Daya, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan maupun Papua Selatan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami di aras provinsi, kota, kabupaten, distrik, kelurahan, kampung, RW/RT. Tuhan memberkati. Berilah hikmat dan bimbingan, berilah petunjuk-Mu. Kalau Tuhan memberi kepada Musa, kami yakin dan percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang jadi pemimpin di negeri ini, pasti Tuhan memberitahukan itu ketika hatinya mau terus datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, untuk pimpinan-pimpinan kami di BUMN, BUMD, di LSM,
maupun juga dengan semua stafnya, serta pimpinan-pimpinan kami dari TNI Polri, Bapak Pangdam dan seluruh jajarannya sampai ke Babinsa, Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya sampai ke Babin. Tuhan tahu tugas tanggung jawab pengamanan di tanah Papua ini. Tuhan tahu semua tugas tanggung jawab dengan semua organisasi lainnya. Ya Bapa di surga, kami mohon supaya pelaksanaan tugas di tanah Papua, di seluruh wilayah Papua, di pulau-pulau, gunung, lembah, pedalaman, pesisir pantai, semua jalan di dalam takut akan Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kondisi dan keadaan di Papua. Tuhan, situasi yang kami hadapi dan kami dengar, kami lihat, kami tidak bisa membuat apa-apa. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus, kepadanya lah kami serahkan semua hal ini. Kami hendak berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan kondisi yang kami jumpai ini Tuhan. Tangan Tuhan menyelesaikan bagi kami semua di tanah Papua. Kami berdoa Bapa di surga, kami menyerahkan apa yang dibutuhkan jemaat. Kebutuhan pelayanan dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura, mulai dari BP unsur dan alat-alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, guru SD dan juga guru PAUD, serta semua anak-anak didik mereka. Tuhan tolonglah kami di dalam seluruh pelayanan-pelayanan ini. Sekolah minggu di dalam pelaksanaan camping remaja. Biarlah Tuhan semua proses ini mau membentuk setiap anak-anak yang pada akhirnya akan menjadi pemimpin di dalam gereja ini. Walaupun di dalam panggilan tugas pekerjaan mereka masing-masing di pemerintah, tetapi gereja terus menjadi bagian di mana mereka bertumbuh dan mereka dibina di dalamnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam seluruh proses pemeriksaan dan seluruh hal yang mereka temukan. Biarlah bagi tanggung jawab ini berjalan dengan baik. Panitia pembangunan fisik gedung gereja GKI Pengharapan Jayapura dengan semua kebutuhan-kebutuhannya, dengan semua lembar-lembar proposalnya. Dari mimbar ini kami berdoa hanya kehendak Tuhan yang memberi bagi kami, yang mempercayakan bagian ini untuk kami alami, bukan menurut maunya kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia sidang ke-33 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dalam hal ini Rayon Gajah Putih, dengan berbagai upaya usaha dalam pencaharian dana, dengan pembagian tugas dan semuanya. Tuhan yang memberkati para donatur dan semua orang yang berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai ke perguruan tinggi di saat masa libur sekolah ini. Tuhan, ketika mereka ada dalam berbagai kegiatan, dalam pergaulan mereka, dalam persahabatan mereka, Tuhan mau menolong dan menyertai mereka. Tetapi sesudah itu ketika mereka memulai pendidikan, memulai sekolah kembali, Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang sedang berdoa untuk menerima dan mendapatkan masa depan itu, Tuhan Allah memberi kemudahan bagi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda kami yang sedang berdoa untuk mencari teman hidup, Tuhan yang memberi tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pelayan firman dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Awal Topas sekeluarga. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan dan memberkati hari lepas hari. Kekasih kami Bapak Pendeta Simontir sekeluarga, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan, dan Tuhan menyertai mereka hari lepas hari. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Febi Suripati sekeluarga. Tuhan memberkati dan memberi segala kekuatan, kesehatan dari hari ke hari. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta kami bersama keluarga. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati dari hari ke hari. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu yang telah mendahului kami dalam pertandingan iman ini. Kami hendak berdoa bagi keluarga ya, Pendeta Pit dan Yeliweni dalam hal ini ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk keluarga dari almarhumah Pendeta Tisbetece Rarawi, suami dan anak-anak yang ditinggalkan. Tuhan terus memberi kekuatan, kasih dan anugerah Tuhan menyertai keluarga-keluarga hamba-Mu yang terpisah di tengah pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura ini.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para penatua dan syama di 9 rayon pelayanan. Tuhan memberkati pribadi dan keluarga, Tuhan memberkati usaha dan kerja mereka, Tuhan menjawab segala kebutuhan doa dan pergumulan mereka, Tuhan memberkati makan minum mereka, Tuhan memberi kekuatan kesehatan dalam pelayanan di 9 rayon ini, dari APO Percetakan, Klofkam, Diaspora Oikumene, Aspol, SGO Ampera dan Gajah Putih. Tuhan memberkati semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk program kegiatan dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, baik di 5 bulan yang telah kami lalui ataupun masa di bulan-bulan yang akan datang. Biarlah kami mohon di dalam kasih dan anugerah Tuhan menolong kami di dalam pelayanan-pelayanan ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha dan juga dalam berbagai hal. Bagi mereka yang masih bekerja aktif, baik di ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD, LSM, di DPR, DPRP dan sebagainya. Juga mereka yang adalah bekerja sebagai buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, jualan-jualan kecil yang ditekuni umat, baik di dalam kios-kios maupun di pinggir emper-emper toko dan pasar. Tuhan memberkati semua ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah melakukan tugas-tugas mereka dan saat ini ada di dalam masa purna tugas. Tuhan memberkati dan Tuhan menjaga, memelihara, dan Tuhan menyertai mereka semua. Bapa di surga, kami berdoa dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua kehidupan kami di minggu kerja yang baru. Tuhan bersama dengan kami semua. Berdoa untuk semua orang-orang kekasih kami di dalam jemaat, dari yang telah lanjut usia sampai bayi-bayi. Tuhan bersama dengan semua kami. Ibu-ibu yang saat ini mengandung dalam usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan dan di dalam seluruh persiapan untuk persalinan, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, menyertai dan melindungi mereka terhadap segala gangguan kesehatan yang datang dari dunia ini terhadap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang sedang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Tuhan sayangi mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka seturut kasih dan kehendak Tuhan. Warga jemaat kami yang berduka, Tuhan kami serahkan kekasih kami keluarga renyaan, biarlah sukacita, pengharapan dan penghiburan yang sesungguhnya datang dari Tuhan dalam kehidupan ibu dan anak-anak. Kami berdoa untuk janda duda di dalam jemaat kami berdoa untuk lansia di dalam jemaat kami, dan juga anak yatim piatu di dalam jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di balik terali-terali besi, di rutan, di polsek, di tahanan-tahanan polsek maupun di lapas. Tuhan, atas segala pelanggaran yang mereka lakukan, atas segala hal yang mereka buat, Tuhan kami yakin dan percaya kasih sayang Tuhan akan memulihkan dan memperbaiki mereka pada waktu dan pada harinya nanti. Kami juga berdoa untuk mereka yang terinfeksi HIV/AIDS yang ada di tempat-tempat pelayanan khusus. Tuhan mau menolong, Tuhan mau menyertai mereka, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat Allah itu ada. Kami mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pelayanan kami berdoa untuk anak yatim-yatim piatu di dalam jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, dalam semua harapan-harapan mereka. Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang bertugas di saat ini, rayon diaspora, Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati semua kehidupan keluarga, pelayanan, dan juga Tuhan memberkati semua pekerjaan dan usaha mereka. Pemain organ, pemandu pujian, operator sound system, multimedia, seluruh pegawai gereja, dan yang mengatur seluruh pengamanan dan parkiran di lingkungan Gereja Pengharapan, Tuhan memberkati. Kami juga hendak berdoa untuk kekasih kami, Bapak Michael Korwa, yang juga dirawat di Rumah Sakit Dok 2, akan menjalani operasi pada bagian tubuh yang patah akibat kecelakaan pada hari Senin esok 10 Juli 2023. Hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang disampaikan pihak medis untuk dipersiapkan, Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan, kami mohon segalanya Tuhan mau bersama dengan kekasih kami dan juga keluarga dalam menerima seluruh tindakan yang dilakukan oleh medis kepada kekasih kami. Bapa di surga, kami hendak mengakhiri seluruh ibadah kami saat kami pulang. Tuhan bersama dengan kami, baik yang berkendaraan, baik yang berjalan kaki, menumpang angkutan umum,
Bawalah kami untuk pulang dan tibakanlah kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan izinkanlah kami memasuki minggu kerja yang baru, pelayanan-pelayanan kami dari ibadah-ibadah, baik KSP maupun unsur dan ibadah-ibadah lainnya. Tuhan memberkati semua kami di dalam pelayanan ini. Sayangilah kami semua Bapa di surga, sekali lagi ampunilah salah dan dosa kami, dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah seluruh pelayanan kami. Tuhan memberkati juga pemandu pujian, atau Tuhan memberkati semua kehidupan kami semua yang hadir di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyampaikan syafaat ini. Amin. Persekutuan yang berbahagia, kita hendak mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di sore hari ini. Nyanyian akhir, nyanyian penutup adalah nyanyian rohani 150. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat kedua dalam keadaan berdiri. Lalu ayat 3 kita akan nyanyikan sesudah kita menerima berkat Tuhan. Kendati tersembunyi jalanku, dan kata-kata seterusnya. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah. Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudari. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin. 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 Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali di dalam saat teduh. Mari bersama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 150 ayatnya yang ketiga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah tahu kemana angin keras, dan kata-kata seterusnya. Dan
Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis PKI Rayon Diaspora, Kantoria, pemain organ, multimedia, sound system dan seluruh pegawai gereja, mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai persekutuan orang percaya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, masukilah minggu kerja yang baru. Terimalah salam dari kami semua yang melayani. Shalom.